Reno Susanto, SPD CGP Angkatan 10. Mempersembahkan Demonstrasi Kontekstual, Modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara dengan pimpinan, kepala sekolah. Reno Susanto, SPD CGP Angkatan 10. SDN 89 Singkawang. Kota Singkawang. Pendamping Ibu Eli Marliati Effendi, SPD HAUD selaku fasilitator. Ibu Lizawati, SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Perkenalkan, Ibu Elizabeth, SPD SD. Kepala SDN 89 Singkawang Kota Singkawang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru yang hebat? Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Elizabeth, kepala sekolah SD 89 Singkawang. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Maaf Bu Eli, waktu kerjanya nih Bu Eli. Nah, Bu Eli, saya hari ini akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah dan bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut, bagaimana pemulihan kasus tersebut, sehingga nanti banyak penyelesaian kasus tersebut sehingga berdampak positif bagi sekolah. Boleh ya Bu Eli? Boleh. Yang Bu Eli, mungkin kita langsung saja Bu Eli untuk menanyakan sebuah kasus. Kan di sekolah ini banyak sekali kasus yang terjadi, baik itu dari siswa, guru, dan sebagainya. Selama ini, itu bagaimana Ibu Edi dapat mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan sebuah dilema, dilema etika atau bukan moral. Dilema etika itu kan sebuah situasi di mana penyelesaian itu dilakukan benar dan memang dilakukan dalam situasi yang betul, ya kan? Sedangkan dalam kasus yang lain, rujukan moral itu kita bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pada nanti itu adalah dilema etika ya, yaitu benar lawan benar. Mungkin saya tanya lagi oke sebenarnya ini kan. Bagaimana Bu Eli yang selaku kepala sekolah dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang besar, keadilan, kasihan. Ya, karena dalam pengambilan keputusan itu kita memang perlu mengevaluasi, memahami permasalahan ini. Kemudian untuk menyelesaikan kita tentu ada aturan-aturan yang harus kita sampaikan untuk menyesuaikan dengan mengambil keputusan itu. Jadi kita menyesuaikan dengan aturan, jadi tidak hanya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan rasa kasihan, rasa keadilan, tapi kita harus mempergunakan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita dan juga di sekolah. Jadi intinya adalah dalam menjalankan keputusan ini ada prosedur atau ada aturan yang harus dijalankan sesuai dengan yang aturan negara dan sekolah itu. Ya. Kalau boleh saya tahu untuk yang mana ya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Bu? Iya, kalau kita melihat permasalahan yang biasa kita hadapi di sekolah itu, kita mulai dengan mengidentifikasi permasalahan dulu. Masalahnya seperti apa, kemudian kita juga melihat siapa saja yang ada di dalam permasalahan itu. Nah, kemudian kita juga melihat bukti dukung apa saja yang ada di dalam permasalahan itu, barulah kita mengevaluasi keputusan kita yang akan kita sampaikan di dalam menyelesaikan masalah itu, Pak.
Jadi ada langkah-langkah yang sudah terencana atau tertutur ya Bu. Jadi juga pada asalnya ada keputusan akhir yang akan diambil untuk untuk kesepakatannya untuk kebaikan bersama gitu. Baik Bu, jadi mungkin saya nanya sekali lagi Bu, hal apa yang mungkin selama ini Bu anggap efektif ya kan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mungkin khususnya salah satu dilema etika ya. Misalkan contoh kita kasih contoh kasus kenaikan kelas biasanya itu kan dilema itu antara naik atau tidak itu kan kasus dilema itu bagaimana Bu? Memang kalau kasus kenaikan kelas yang tiap tahun kita alami itu, pertama kita kan memperhatikan peraturan. Nah, peraturan berdasarkan peraturan itu dulu, kemudian kita dalami dulu permasalahan anak atau karakter anak. Kenapa dia itu bisa tidak naik kelas? Mungkin ada hal-hal tertentu di dalam yang mempertimbangkan dia tidak naik kelas yang membuat kita bisa membantunya, tetapi kita juga harus berpegang pada peraturan yang berlaku. Ya, Pak. Jadi kita harus punya ini ada dua aturan nanti keadilan sama keadilan ini. Nanti keadilan berarti untuk semua anak, kasihan berarti di sisi adalah bahwa pembelajaran ini itu berpihak pada anak ya Bu. Kalau bukti dan kasusnya baik Bu, mungkin saya nanya lagi Bu. Dalam melaksanakan ini mungkin ada hal-hal yang selama ini mungkin Bapak Ibu mengalami merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus ini. Boleh Bu ceritakan tantangan itu seperti apa itu? Ya, kalau tantangan itu kita kan harus memperhatikan dampak daripada keputusan yang yang akan kita ambil atau kita putuskan. Kita mengevaluasi dulu akibat daripada keputusan yang kita ambil, nanti dampak jangka panjangnya seperti apa. Jadi itu juga harus kita merupakan salah satu pertimbangan di dalam kita membuat suatu keputusan. Jadi artinya adalah ketika kita dalam keputusan kita juga harus memikirkan tidak hanya jangka pendek ya Bu, tapi kita harus memikirkan jangka panjang, dampaknya akan seperti apa di di kemudian hari ya. Iya. Jadi sangat menarik saya. Kalau boleh saya tanya lagi apakah Bu Eli ini memiliki jadwal tertentu yang misalkan dalam penyelesaian sebuah kasus, dan apakah juga Bu Eli punya tempat menjalankan kasus, mungkin ada ruang khusus dan sebagainya Bu Eli, atau juga memiliki bentuk prosedur seperti apa ketika Bu Eli menyelesaikan suatu permasalahan? Ya, biasanya kalau saya mengambil keputusan suatu permasalahan itu kan saya mencari waktu yang kosong di mana saya bisa berkoordinasi dulu dengan kawan-kawan guru, kemudian dengan pihak-pihak terkait, kemudian saya juga harus menyiapkan satu tempat di mana saya bisa berbicara dengan cara yang enak gitu, tanpa ada keramaian, sehingga suatu masalah itu dapat dicerna dan diselesaikan dengan baik. Pak. Jadi kalau mungkin boleh saya ulangi, berarti Ibu sudah menyiapkan waktu yang memang dibutuhkan waktu yang memang tidak ada gangguan aktivitas ya, khususnya misalkan satu permasalahan mungkin guru tidak lagi proses mengajar selesai ya, mungkin di waktu siang ya. Yang kedua Ibu juga melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru sejawat jika dalam persoalan itu mengadakan sebuah pertemuan itu ya, artinya pertemuan ini sebagai kegiatan pun terbuka ya. Yang terbuka bicara pun kita seolah bicara bukan sebuah forum yang harus saling argumen, tapi mungkin santai tapi saling berbagi pendapat ya. Kalau boleh saya tahu ini lagi ya, lagi apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Bu? Contoh tadi saya bilang mungkin contohnya yang sederhana ya, kenaikan kelas atau misalkan kenakalan anak, mungkin boleh cerita. Iya, biasanya kalau dilema etika itu saya selalu berkoordinasi dengan guru kelasnya, kemudian dengan guru-guru agama maupun guru-guru mapel yang lain yang selalu berhubungan dengan permasalahan atau anak tersebut. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan tanpa mengetahui masalah itu dengan secara benarnya.
dengan siapa saja permasalahan itu terjadi, kemudian efeknya apa. Jadi saya akan berkoordinasi dengan guru kelas, dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi jadi di sini adalah kegiatan berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan semua warga sekolah itu guru agama tadi ya, tenaga pendidikan, berarti ibu melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Bagus sekali. Ini pertanyaan terakhir ya, aku mohon maaf pertanyaan terakhir dari semua ya yang telah disampaikan ibu tadi, pembelajaran apa sih yang dapat ibu petik kan ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika pengalaman? Iya, Boleh berbagi pengalaman ya. Pengalaman kalau masalah dilema etika itu kan, kalau kita membuat satu keputusan, kita harus memikirkan efek akibat daripada keputusan yang kita ambil terhadap nanti di masa depan anak tersebut biasanya. Jadi kita harus memikirkan jangka panjang. Jangan sampai keputusan yang kita ambil pada saat ini itu berakibat negatif terhadap perkembangan kejiwaan daripada anak-anak. Jadi kita harus memperhatikan semangat anak-anak, kemudian kita harus memperhatikan perkembangan jiwa anak-anak. Jangan sampai kita membuat anak-anak lebih drop akibat daripada masalah yang timbul. Kita harus memberikan mereka motivasi kembali sehingga mereka dapat menyelesaikan bahwa masalah itu merupakan sebagian daripada perjalanan mereka menempuh pembelajaran, tidak merupakan satu hukuman yang membuat mereka tersisih di dalam pergaulan mereka dengan teman-temannya. Bahwa keputusan mungkin yang diambil misalkan satu pengalaman ibu ini kan bahwa keputusan itu harus memiliki dampak jangka panjang itu, yang harus dipikirkan jangka panjang. Jadi tidak hanya dipikirkan jangka pendek tapi memiliki jangka panjang. Juga pengalaman itu juga memikirkan bagaimana bahwa ketika kita melakukan sebuah keputusan khusus pada anak, bahwa jangan sampai itu mempengaruhi psikologi anak. Jadi kalau bisa kita lihat semangat anak dalam belajar, misalkan semangat anak dalam berusaha untuk ke sekolah, itu sudah salah satu motivasi bahwa anak itu memiliki program kegiatannya untuk jangka panjang dia, dan bahwa dia ke sekolah ini untuk belajar seperti itu. Jadi artinya adalah pengalaman itu sangat berharga sekali dulu, karena ibu memiliki keputusan yang sangat positif sekali, sesuai dengan salah satu yang saya pelajari yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada sesuatu pimpinan mengambil keputusan dengan positif ya, yang mana dengan memikirkan berpihak pada murid itu terutama. Baik Bu Eli, mungkin itu saja para saya Bu Eli. Terima kasih Bu Eli telah bersedia saya wawancarai. Jika nanti ada keperluan wawancara, mungkin kita boleh bertanya lagi ya Bu Eli. Ya, silakan. Baik Bu Eli, saya akhiri Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian hasil wawancara saya dengan kepala sekolah saya Ibu Elizabeth. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Eka Susiana, SPD, Kepala TKN Kelurahan Setapuk Besar Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Bapak Guru hebat? Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK Negeri Setapuk Besar, yaitu Bu Eka Susiana, SPD. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rino. Bagaimana kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah. Ya, baik Bu Eka, tujuan saya datang hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bu Eka ini tentang seputar kasus dilema yang mungkin ada di Bu Eka selama ini transport di TK Negeri Setapuk Besar ini Bu Eka. Baik Bu Eka, mungkin saya cerita dulu. Mungkin selama ini Bu Eka menjabat sebagai kepala sekolah pernah mengalami kasus-kasus dilema yang mungkin itu Pak, apakah itu berhubungan dengan orang tua, guru, atau siswa Bu Eka. Kalau boleh saya tahu nih Bu Eka, selama ini Bu Eka, ya kan, bagaimana Bu Eka mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bukan Bu Eka? Nah itu kayak saya di sekolah ya Pak Rino. Ya. Mungkin
cara mengidentifikasinya itu kita lihat dulu persoalannya Iya. seperti apa. Terus diidentifikasi permasalahannya apa, solusinya apa. Nah kalau misalnya kayak dilema etika gitu kan, misalnya itu kan lebih berhubungan ke perasaan ya. Iya, betul. Nah kalau itu kita lihat lagi situasi kondisinya, permasalahan-permasalahannya. Kalau memang memang yang menyangkut perasaan, oh enggak, ini memang benar-benar dilema. Terus kalau misalnya yang masalah moral, nah kayak gitu kan. Nah itu kita lihat lagi nih kondisi permasalahannya seperti apa, apakah situasinya bertentangan atau tidak nih dengan hal-hal yang sudah kita ketahui, kan yang memang sudah menjadi apa namanya kayak gimana ya? Oh ini nih seharusnya, nah seperti itu kan. Sudah tahu aturan. Nah itu aturannya. Nah kalau memang udah aturannya seperti itu, nah berarti memang itu permasalahannya memang lebih kepada moralis kayak gitu sih Pak. Baik, berarti berdasarkan situasi tidak ada kondisi lagi di lapangan kayak bagaimana cara menyikapi mereka. Baik, mereka mungkin saya nanya lagi selama ini ya mereka bagaimana mereka menjalankan pengambilan keputusan kan, di sekolah mereka, terutama dalam kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang mereka sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan mereka. Kalau misalnya pengambilan keputusan di sekolah yang pertama sih harus diidentifikasi dulu Pak, masalahnya seperti apa. Nah kalaupun untuk menyelesaikan suatu permasalahan otomatis sebelumnya saya sendiri harus berdiskusi dengan teman-teman atau guru saya di sekolah, karena apapun keputusan yang saya ambil saya tidak bisa memutuskan secara sepihak. Nah, terus masalah kasus-kasus misalnya permasalahannya seperti apa, nah itu harus kita selesaikan nih, kita lihat lagi situasi yang harus dihadapi nih setelah saya mengambil keputusan itu. Misalnya permasalahan kasus A gitu. Jadi saya harus lihat dulu nih kondisinya seperti apa, efek sampingnya bagaimana, kedepannya seperti apa. Nah itu memang harus saya bicarakan dulu dengan Mungkin soalnya nanti ketika ibu dalam keputusan yang pertama mungkin ibu lakukan mengidentifikasi ya, yang kedua hanya diskusi dengan rekan guru di sekolah, kedua ibu juga memikirkan dampak kedepannya. Jadi apa sih ketika keputusan yang diambil saat ini, apakah memiliki dampak yang sangat besar tidak kedepannya atau sama sekali tidak? Baik, mungkin saya tanya lagi Bu Eka, ini langkah atau prosedur seperti apa yang nanti Bu Eka biasanya Bu Eka ini lakukan selama ini Bu Eka? Boleh benar cerita? Kalau misalnya permasalahan ya pasti ya yang pertama itu tetap identifikasi. Karena permasalahan kalau tidak kita identifikasi kita juga tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Nah kayak setelah diidentifikasi kita harus sama-sama nih cari solusinya seperti apa. Apalagi kalau untuk permasalahan solusi yang pasti saya harus musyawarah. Kemudian setelah hasil musyawarah saya dengan guru-guru itu, nah jadi hasilnya seperti apa harus saya kondisikan nih dengan permasalahan yang tadi. Kalau misalnya bisa langsung diselesaikan, otomatis aku juga pasti langsung saya selesaikan. Jadi saya ini tidak mau kalau ada permasalahan gitu sampai harus bawa besok lagi gitu. Nanti yang ada masalahnya tidak selesai, timbul permasalahan lain. Jadi harus selesai dulu di satu masalah, ya udah alhamdulillah kalau clear sudah. Jadi tinggal kita lihat lagi permasalahannya seperti apa. Seperti itu aja sih Pak. Kalau di sekolah tuh jadi dilihat dulu kondisinya seperti apa, dimusyawarahkan dulu, cari solusinya sama-sama, terus langsung diselesaikan. Karena kalau dibiarkan takutnya nanti malah efeknya kemana-mana, susahnya ya saya tidak. Itu saya dengan pendapat Ibu Wati, prosedurnya sudah sangat baik sekali Bu, dari mulai mengidentifikasi untuk mencari solusi ya, jadi ya diskusi untuk mengambil keputusan hasil nanti keputusan
keputusan itu, hasil keputusan itu kalau bisa diselesaikan hari itu juga. Iya. Kalau bisa selesai sekarang, karena kata ibu bilang benar sekali Bu Eka. Jadi kalau tidak selesai ini besok akan numpuk dan numpuk. Jadi Pasti akan akan selesai. nambah lagi Iya, permasalahannya. Jadi kena tiap Takutnya hari. kemana-mana. Iya. Oke, kalau boleh senang Bu Eka lagi sebenarnya Bu Eka. Hal apa saja yang selama ini Bu Eka anggap bilang efektif ya dalam pengambilan keputusan terhadap contoh kasus-kasus dilema etika ini? Kalau masalah tersebut kita kan kayak mana berhubungan dengan perasaan gitu. Yang pasti tetap kita diskusi dulu antara saya dulu ataupun misalnya yang tidak permasalahan sampai orang tua ataupun sama guru gitu kan, itu pasti harus didiskusikan. Karena kalau tidak kita diskusikan, kita juga tidak tahu nih solusinya seperti apa. Nah itu yang kadang saya juga namanya perasaan ya, semua orang pasti punya perasaan. Susah kalau sudah bawa perasaan itu, takutnya nih kita merasa tidak apa-apa, biasa saja. Nah yang lawan kita, yang misalnya bermasalah kita, malah nanti lebih ke baper, nanti jadinya kemana-mana gitu. Nah efektif itu lebih baik didiskusikan, dimusyawarahkan seperti itu. Kalaupun memang ada permasalahan, lebih baik dibicarakan sama-sama. Jangan sampai benar-benar misalnya kalau memang tidak suka akan keputusan yang saya bikin, lebih baik dibicarakan. Jangan nanti takutnya merasa saya nih lebih pro keputusanku. Yang satunya merasa saya tidak mendengarkan tidak mau mengikuti solusinya. Padahal dia aja tidak mau mengungkapkan nih sebenarnya solusinya dia atau permasalahan dia. Nah itu yang nanti takutnya kemana-mana. Lebih baik memang dibicarakan. Bagusnya sih memang kalau kami suka kayak gini nih Pak. Ada satu waktu yang kayak refleksi sama sesama kan dulu. Takutnya kan lebih baik kita ke dalam ini, permasalahan di dalam sama-sama di dalam dan sampai keluar. Jadi ada melakukan refleksi apa hal yang telah kita lakukan, apakah ada bermasalah atau tidak, terus bagaimana sesama kan dulu menilai apa yang sudah dilakukan. Nah itu benar-benar refleksi harus dilakukan. Di hal yang dibuat ini adalah diskusi ya, poin utama diskusi ya, refleksi ya sekali. Karena sekali karena kita juga tidak tahu ya kan, ini biasanya kalau contoh ya, misalkan kalau kita buat suatu keputusan ya, kan ada tidak setuju yang mengatakan nanti dia bicara di luar dari kegiatan diskusi. Jadi kalau bisa kita diskusikan, selesaikan itu, kita remukan apa permasalahan, selesai. Baik. Refleksi ya, refleksi. Kalau memang ada yang merasa keberatan gitu, nanti kan bisa sama-sama di sharing kan. Jadi biar sama-sama cari solusinya nih, jangan hanya satu pihak saja. Kita nanya hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan di Bu Eka rasakan ya, di kasus dilema itu seperti apa? Tantangan ya. Ketika dalam mengambil keputusan ini kan biasanya ketika kita menulis pasti ada tantangan. Pasti ada. Yang jadi dalamnya pasti perasaan itu suka. Perasaan. Aduh gimana kasihan kayak gitu kan. Bukan kayak misalnya ada suatu permasalahan gitu kan dengan anak murid ataupun dengan orang tua gitu. Itu tuh yang lebih menjaga perasaan mereka gitu kan. Terus jadi bingung sendiri nih gimana ngambil keputusan yang tepat yang tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang solusinya sama-sama istilahnya menguntungkan, sama-sama enak gitu di antara permasalahan yang sudah terjadi. Nah itu kadang suka yang terlalu terbawa sama perasaan sendiri nih Pak Renos. Kadang yang kasihan kayak gitu, padahal sebenarnya itu tuh udah tanggung jawab gitu kan. Yang sudahlah gitu kan, nanti lagi aja kasihan, tapi ujung-ujungnya nanti biarkan nanti
malah makin besar satu permasalahan kayak gitu kan. Jadi ya itu lebih ke rasa kasihan yang agak susah memang mau di itu kan, ya benar, mau di gimana kan ya, bukan mau menghilangkan sih sebenarnya, cuman agak lebih tekan kayak gitu, itu agak susah. Baik, baik sekali. Mungkin saya tanya lagi Bu Eka, sebenarnya itu apakah Bu Eka ya memiliki sebuah pola tata kelola atau jadwal Bu Eka ini tertentu dalam penyelesaian kasus di rumah etika, misalkan apakah Bu Eka itu langsung menyelesaikan di tempat, misalkan kasus ya, misalkan orang tua itu ada jadwalnya nih, oh nanti kita selesaikan kasusnya ini ya, besok ya misalkan, atau langsung nih sekarang misalkan sesuai, oh kita selesaikan sekarang kasusnya misalkan, atau memiliki jadwal untuk prosedur ya, untuk prosedur seperti apa yang mungkin Bu Eka dilakukan ketika dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kayak misalnya kasus-kasus mungkin misalnya permasalahan dengan orang tua nih, Iya. seperti namanya anak-anak TK ya, orang tua tuh kadang suka tidak sadar nih kelakuan anak tuh begitu mereka di sekolah tuh kadang beda sama mereka di rumah, karena mereka udah tahu yang namanya berteman, bersosial dengan yang lain gitu. Jadi misalnya ada nih nanti yang anak anak saya nih misalnya dipukul nih sama temannya, kan lebih baik kalau permasalahan seperti itu memang dibicarakan langsung. Kalau hanya melalui aplikasi WA gitu, agak gimana ya kalau penyampaian solusi dari saya ya. Jadi misalnya kalau udah pulang sekolah gitu, biasanya nih kita telusuri dulu sama guru-gurunya. Kalau memang udah dapat permasalahannya, besoknya biasanya kalau untuk permasalahan dengan orang tua, besoknya pasti kami langsung ngajak diskusi, bicarakan sama-sama permasalahan seperti apa, kita jelaskan permasalahannya, besoknya itu harus selesai. Kalau misalnya dengan guru juga, kalau memang misalnya ada permasalahan, ya itu kalau untuk guru kami ada jadwal untuk refleksi. Nah jadwalnya itu bisa 1 bulan 2 kali, tergantung dari kalau misalnya memang ada keputusan-keputusan yang udah sedikit bisa nih tapi tidak berjalan, berarti kan ada permasalahan nih. Nah itu saya harus cari solusi dengan cara refleksi nih bersama-sama guru. Jadi itu tergantung situasi. Kalau misalnya memang ada permasalahan, bisa dalam 1 bulan itu 3 kali atau 4 kali. Nah kalau memang tidak ada permasalahan, tetap dilaksanakan refleksi, itu bisa seminggu, 1 bulan 2 kali. Jadi sudah ada jadwal ya, tanpa tersusun secara tapi sudah ada. Jadi implementasi ada 2-3 kali. Ada. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang selanjutnya Bapak Eka, apakah ada seseorang di Bu Eka atau faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eka ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dari etika Bu Eka? Mungkin ada seseorang faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bu Eka. Kalau seseorang itu, kalau menurut saya sih lebih dari seorang, karena saya punya guru-guru di belakang saya. Mereka itu benar-benar support apapun, misalnya permasalahan yang harus saya hadapi. Seperti kalau misalnya terjadi permasalahan, makanya kan saya harus bilang, saya harus diskusi dulu dengan guru. Nah mereka itu support, mereka itu sama-sama cari solusi untuk saya dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi bukan hanya seseorang, tapi mereka itulah memang sumber dari atau yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Berarti ini seseorang mungkin yang membantu Ibu yang itu guru ya, pendidik ya, memang karena kan kita sebagai sekolah itu tidak sendiri ya kan, kita memang saling mensupport agar sekolah ini berjalan dengan lancar ya. Kerjasama. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, alhamdulillah selesai. Dari semua hal yang telah saya sampaikan ya Bu Eka ya, pembelajaran apa sih yang dapat Bu Eka petik dari pengalaman Bu Eka ya selama mengambil keputusan ini? Pengalaman ini kan pasti banyak sekali Bu Eka pengalaman kehidupan. Pernah sih juga kan kayak kasus dia orang tua, seperti yang tahu kalau sekolah negeri untuk utamakan anak-anak biar sekolah negeri kami juga memang ada waktu. Maka masalah seperti itu misalnya kayak di akhir pelajaran ada orang tua yang tidak mampu untuk mengomunikasi dia. Nah itu jadi ya
yang dijadikan pengalaman bagi kami itu benar-benar harus cari solusi yang sama-sama menguntungkan nih antara dua-duanya, antara sekolah dan orang tua tersebut. Kan kita juga tidak bisa semau-maunya nih, misalnya harus nih kayak sekolah tidak mau mengeluarkan ijazah anaknya, ataupun tidak peduli nih orang tua mau bayar atau tidak gitu kan, kasihkan aja ijazahnya, karena tidak seperti itu aturannya seperti itu kan. Jadi benar-benar ya kita harus mikirkan nih solusi terbaik nih antara dua belah pihak. Bagaimana ke depannya, konsekuensinya apa kalau misalnya kita lakukan seperti ini, lakukan seperti itu gitu. Itu benar-benar kita bicarakan. Jadi berdasarkan apa yang pernah saya alami sendiri di sekolah gitu kan, benar-benar jadikan pembelajaran yang tidak segampang itu saya harus memutuskan sesuatu. Saya harus lihat dulu kondisi seperti apa, situasinya seperti apa, bagaimana solusi yang terbaik di antara kedua belah pihak yang sama-sama menguntungkan, yang tidak menimbulkan konsekuensi yang berlebihan seperti itu kan. Jadi memang jadi pembelajaran tersendiri nih buat saya dalam mengambil keputusan kami. Tidak bisa sembarangan, intinya sih seperti itu. Jadi dari ini adalah ketika pembelajaran mungkin adalah bahwa ketika dalam mengambil keputusan ya, karena bukan pembelajaran yang berbeda bahwa ketika ibu dalam membuat keputusan ini apabila situasi kondisi ya, dimana agar keputusan mungkin yang ibu ambil ini tidak merugikan satu pihak, kalau bisa menguntungkan kedua pihaknya, jadi saling menguntungkan. Jadi artinya ada terjalinnya komunikasi ya, komunikasi. Jadi nanti jadi jangan sampai keputusan ibu ambil kan merugikan, otomatis kan putusnya komunikasi ya. Kalau misalkan tidak adanya persetujuan tapi terjalinnya komunikasi yang baik agar putusan yang diambil itu memang memiliki menjadi suatu permasalahan atau solusi yang terbaik nantinya. Baik Bu Eka, baik, bagus sekali Bu Eka, jawaban Bu Eka ini. Ini pertanyaan terakhir Bu Eka, saya ucapkan terima kasih sekali Bu Eka karena telah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih juga nih Pak Reno. Kalau nggak diwawancarai kayak gini, mungkin saya tidak bisa berbagi pengalaman nih sama Pak Reno. Iya, saya kemarin saya minta untuk berbagi pengalaman juga. Saya sangat senang sekali Bu Eka telah bersedia untuk saya wawancarai. Bu Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak Reno. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian hasil wawancara saya dengan Bu Eka Susiana, Kepala TK Negeri Kelurahan Tapuk Besar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Triharyani, SPD, PLT, Kepala SDN 81 Singkawang, Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah luar biasa Ya. Pak Reno. Oke, izin Bu Tri, saya akan melakukan wawancara kepada Bu Tri kurang lebih sekitar 10 menit lah Bu Tri ya, tentang kasus-kasus dilema yang dihadapi di sekolah Bu Tri ya. Mungkin pertanyaan santai saja Bu Tri ketika Bu Tri menjawab, dan kita mungkin enjoy aja ketika dalam Bu Tri nanti menjawab pertanyaan yang saya ajukan Bu Tri ya. Boleh Bu Tri ya? Boleh. Baik, kita langsung saja Bu Tri ke pertanyaannya. Sebelum saya perkenalkan dulu ya, Bu Tri ini adalah Kepala Sekolah SDN 81 Singkawang ya Bu Tri ya? Iya betul Bapak. Oke, sip, baik Ibu. Terima kasih. Kita langsung saja Bu Tri. Baik Bapak Ibu, ini Bu Tri, kan selama Bu Tri menjadi kepala PLT ya, PLT Kepala Sekolah di SD 61 pasti pernah mengalami sebuah dilema ya kan, atau bujukan moral Bu Tri ya. Oke, kalau boleh setahu nih contoh misalkan dilema atau bujukan moral kan mungkin dari gurunya, misalkan dari siswa ataupun dari orang tua ya Bu Tri ya. Jadi kalau boleh saya nanya nih Bu Tri ya, selama Bu Tri menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah, bagaimana Bu Tri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral Bu Tri? Sementara ada, tapi masih tidak terlalu yang
masih standar lah kasus-kasus untuk dari guru siswa masih umum lah. Yang penting mungkin sama-sama nyaman tapi sesuai dengan aturan. Jadi istilahnya ada tapi artinya adalah Ada tidak terlalu yang terlalu apa istilahnya yang enggak terlalu berat, masih berat kategori ya kan, jadi umum. masih umum lah Iya. begitu. Oke, baik. Mungkin saya tanya lagi kedua Bu Tri, selama ini ya kan, bagaimana Bu Tri menjalankan ketika dalam mengambil keputusan di sekolah Bu Tri sendiri itu terutama misalkan kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya, misalkan ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini kan bisa, kasihan, benar salah, dan sebagainya gitu. Mmm, lumayan lumayan agak kalau situasi-situasi seperti itu lumayan, ya paling dikomunikasikan intinya, sama-sama duduk, sama-sama berbicara, jadi ndak hanya kita mendengar dari salah satu pihak, jadi dua-duanya harus kita dengarkan, baru kita bisa ngambil keputusan atau kebijakan seperti apa gitu, Bapak. Jadi intinya adalah adanya diskusi ya Bu Tri, diskusi Iya dari kedua pihak, baik sekolah maupun nanti, orang yang, ada kasusnya misalkan, jadi iya. agar ada jalan tengahnya Bu Tri ya. Baik Bu Tri, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Tri, kalau boleh saya tahu ini, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Tri ambil ketika melakukan yang dilakukan selama ini Bu Tri, terhadap kasus-kasus mungkin yang Bu Tri hadapi Bu Tri? Mungkin kalau misal kalau ada laporan lah, misalkan ada yang ngadu, Iya, paling ya dengarkan dengarkan loh, keluhan-keluhan, nah iya. mungkin selanjutnya panggil kedua belah pihak, ya masing-masing dengan cerita mereka, baru bisa kita hampir sama dengan tadi, diskusikan sama-sama, baru bisa ngambil keputusan atau kebijakan. Jadinya jika ada langkah yang dilakukan Putri adalah, adanya diskusi ya, diskusinya Tetap akan, iya, hasil diskusi ini akan menjadi jalan tengah ya kan, mhm. jalan tengah hasil penyelesaian terhadap kasus yang dihadapinya Putri ya. Baik Putri, saya tanya lagi Putri ini, kan tadi kan sudah langkah ya kan. Mungkin saya boleh tanya lagi, hal-hal apa saja sih yang selama ini ya Putri anggap efektif ya ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Putri, di sekolah Putri? Mungkin boleh bercerita Putri, berbagi cerita. Hampir masih masih sama dengan yang Jadi sebelum-sebelumnya. sama, oke. Tetap tetap ya diskusilah yang betul-betul memang bisa menyelesaikan. Jadi kita bisa mendengarkan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai ujung-ujungnya di belakang ngomong dah lain. Kadang Oke, kasus-kasus seperti itu kan sering terjadi. ya siap. Yang penting udah kita diskusikan, udah kita ambil kesepakatan bersama. Nah, kalau udah di belakang dah A, B, C, dah biasalah. Jadi intinya adalah, adanya tetap diskusi ya, jadi yang Ya, artinya komunikasi, diskusi diskusi. terbuka ya, artinya Iya, iya, di sini posisinya diskusi terbuka, artinya ketika ada suatu masalah selesaikan di depan, kan jangan di belakang iya, istilahnya. Oke, sip, bagus sekali perannya jawaban dari Bu Tri ini. Mungkin kalau saya boleh tahu nih Bu, ketika dalam melakukan ini ya, kegiatan ketika Bu Tri dalam mengambil keputusan ya kan, hal apa saja mungkin yang bisa selama ini Bu Tri lakukan, merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan ini terhadap kasus-kasus dilema? Mungkin boleh cerita hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bu Tri, ketika Bu Tri dalam mengambil keputusan nih terhadap kasus-kasus mungkin yang pernah dihadapi Bu Tri di sekolah Bu Tri. yang untuk edisi perdana kemarin masalah-masalah kantin pernah lumayan Iya, lumayan apa, lumayan lah iya ada untuk sedikit dilema ya. problema. Iya, Jadi masih pakai sistem duduk bersama, tetap keinginan dari pihak kantin seperti apa, keinginan dari pihak sekolah seperti apa, didiskusikan bersama, dicari jalan tengahnya. Jadi biar sama-sama enak, tidak hanya dari keinginan sekolah, tapi sama-sama kantin juga sesuai dengan
sesuai dengan prosedur yang ada lah di sekolah. Jadi artinya dilakukan diskusi sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah ya. Jadi sesuai Iya. ya, baik sekali Bu Tri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tri, ini kan tadi sudah tantangan, sudah Bu bilang adanya tadi masalah ya yang dihadapi ketika Putri di contoh kantin sekolah tadi kan. Baik, dalam hal ini ya kan, apakah Putri ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya kan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema khususnya, apakah juga Putri itu dalam menyelesaikan itu ada tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya Bu Sri? Apakah itu bentuknya prosedur atau apa, bagaimana lah Bu Sri, atau jalannya itu bagaimana Bu Sri? Apakah itu, saya bilang mungkin saya ulangi lagi ya, mungkin dalam kasus yang mungkin dihadapi Bu Sri, mungkin adakah jadwal bukan atau dalam sebuah penyelesaian Bu Sri, Putri, dan tempat ya, bukan tempat untuk penyelesaian, apakah itu aula dan sebagainya, mungkin ada, boleh cerita Putri? Untuk pengalaman selama ini sih, kalau untuk sama sesama guru, paling kami sama-sama dari Kombel melakukan refleksi setiap 1 minggu sekali, saling berbagi cerita, mencari solusi, mungkin ada masalah-masalah yang mungkin agak susah dipecahkan, jadi di Kombel setiap 1 minggu sekali. Jadi, ketika berarti ada terjadwal ya melalui Kombel ya tadi Putri ya, Kombel, terjadwal melalui Kombel, baik itu Kombel sekolah ya, yang jelas iya, Kombel sekolah ini kan ya, baik sekali Bu Putri. Berarti kita dalam suatu permasalahan tuh, biasanya dilakukan refleksi di kegiatan Kombel ya kan, berarti sudah terjadwal ini, ada jadwalnya walaupun istilah mungkin seminggu sekali misalkan iya. ya, atau sebulan sekali misalkan. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Bu Tri. Adakah ya kan seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah ya kan atau membantu Putri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ketika dalam kasus dilema nih Putri. Untuk sementara ini teman rekan guru yang Ya, emang bisa diajak sharing, ya, jadi sama bertanya sama yang senior-senior kepala sekolah yang udah ya, senior, ya. jadi itu tempat untuk membantu, mempermudah kadang mengambil sebuah keputusan. Oke, jadi ini artinya adalah seseorang yang mempermudah adalah teman ya, teman sejawat istilahnya ya, Iya, teman model agar mempermudah ketika Bu Sri dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Bu Sri, Putri, ini menarik sekali. Ini sesi terakhir pertanyaannya Bu Sri ya. Dari semua hal yang disampaikan Bu Tri dari awal sampai akhir bertanya ya kan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu Tri petik dari pengalaman Bu Tri ketika mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Jadi pengalaman Bu Tri seperti apa ketika Bu Tri dihadapkan dalam pengambilan keputusan nih Bu Tri? pengalamannya Kak Iya. betul-betul betul-betul sangat bermakna. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan bukan hanya sekedar dari pemikiran kita, mungkin karena lebih ke sebuah keputusan itu kita juga harus mendengarkan orang lain. Jadi lebih ke ya sharing, kalau untuk memutuskan sendiri itu mungkin sulit. Oh ya, jadi artinya adalah adanya kerjasama nih kan, adanya kerjasama lewat diskusi ya kan, artinya adalah ketika Bu Sri bilang, mungkin saya ulangi, bahwa ketika mengambil keputusan itu tidak bisa semudah hanya tinggal ucap saja ya kan, Iya, jadi proses tinggal intinya kan. memutuskan itu tidak semudah, harus Karena dipikirkan masak-masak, harus ya, pikirkan efek ke depan, dan lain-lain. jadi ini artinya ketika dalam mengambil keputusan Bu Tri ini juga memikirkan ke depannya ya, bukan jadi jangka pendeknya, Iya, tapi jangka bukan panjang ketika keputusan itu apakah dampaknya ketika diambil untuk jangka panjangnya ya Bu Tri ya? iya, Oke, baik sekali Bu Tri. Mungkin itu saja pertanyaan saya Bu Tri. Terima kasih ya Bu Tri telah bersedia untuk diwawancarai dan saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu Tri ya. Sukses sekali untuk Bu Tri, sukses sama-sama di Pak sekolah Reno. Bu Tri. Mungkin saya akhiri ya Bu Tri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke, terima kasih Bu Tri. Oke, Ya, Pak Reno. oke, see you. Oke. Analisis dan refleksi hasil wawancara.
Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Adanya melakukan identifikasi kasus atau permasalahan yang dihadapi di sekolah. 2. Adanya komunikasi yang dilakukan dengan melalui diskusi bersama pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru, dan sebagainya. 3. Saat mengambil keputusan, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Keputusan yang diambil berpihak pada murid dengan memikirkan jangka pendek maupun jangka panjang. 5. Adanya upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kasus dilema etika yang ada di sekolah. Saat melakukan wawancara bersama dengan 3 kepala sekolah sudah terlaksana dan sesuai dengan modul 3, 1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan memenuhi salah satu atau lebih dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan ketiga kepala sekolah, yaitu persamaan atau perbedaan yang muncul yaitu 1. Adanya melakukan identifikasi kasus atau permasalahan yang dihadapi di sekolah. 2. Adanya komunikasi yang dilakukan dengan melalui diskusi bersama pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru, dan sebagainya. 3. Saat mengambil keputusan, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Ada kepala sekolah melakukan jadwal khusus seperti 2 minggu atau 1 bulan sekali, dan ada ketika waktu yang fleksibel. 5. Ada kepala sekolah dan rekan guru saat mengambil keputusan juga melakukan refleksi untuk perbaikan diri. Menurut pendapat saya, ketiga kepala sekolah sudah melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan memikirkan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Keputusan yang diambil oleh ketiga kepala sekolah tersebut sudah sesuai berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan memenuhi salah satu atau lebih dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam hal ini ketiga kepala sekolah tersebut sudah menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang sesuai dengan materi di modul 3.1 yang saya pelajari. Selain itu juga ketiga kepala sekolah saat memberikan pernyataan atas pertanyaan yang saya ajukan, beliau masing-masing dengan jawaban yang beragam yang disesuaikan dengan kasus yang dihadapinya di sekolah masing-masing. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? 1. Adapun rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu sebagai pemimpin pastinya harus memiliki sikap bijaksana ketika dalam menghadapi permasalahan atau kasus dilema etika. Selain itunya adanya mengimplementasikan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selain itu juga keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan tentunya dengan memikirkan jangka pendek dan jangka panjang serta berpihak pada murid. 2. Efektivitas pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan dapat diukur dengan melakukan pengujian benar, salah. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil saling menguntungkan semua pihak dengan menerapkan prinsip kerjasama dan kolaborasi. Selain itu dalam mengambil keputusan dilakukan diskusi dengan meminta saran atau masukan dari pihak lain. Setelah itu adanya melakukan refleksi terhadap pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan sekolah, pada murid saya atau rekan sejawat di sekolah, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Akan melakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kasus, permasalahan dan mengenali nilai-nilai kebajikan universal yang ada. 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat melalui diskusi. 3.
Menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ketika melakukan pengambilan keputusan. 4. Melakukan pengujian keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika. 5. Melakukan refleksi terhadap pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama. Saya akan secepatnya untuk mempraktikkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dimulai dari lingkungan terkecil yaitu ruang kelas saya saat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Terima kasih. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga demonstrasi kontekstual yang saya buat bermanfaat. Salam guru penggerak.